Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Arina Widya Murni, internis psikosomatis. Kali ini saya bicara tentang bagaimana menghadapi Lebaran Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah hampir sebulan kita menjalani puasa, dan beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari yang kita nanti-nanti, yaitu Lebaran Idul Fitri. Bapak Ibu semua, sahabat semua, alhamdulillah ya kita bisa menjalani puasa dengan lancar dan sampai saat ini masih bertahan dengan stay at home ya. Kalaupun akhirnya harus keluar, mungkin Bapak Ibu sudah biasa memakai masker, cuci tangan ya. Terasa setiap waktu ada perubahan dari perilaku kita sehingga kita juga terbiasa dengan cuci tangan, kita terbiasa dengan masker di wajah dan social distancing. Tapi bagaimana ya dengan Lebaran? Rasanya ada yang kurang ya, kita nggak bisa bertemu tatap muka dengan handai tolan. Biasanya kita Lebaran sudah siap nih, ibu-ibu pasti sudah siap dengan kue-kue Lebarannya ya, sudah siap dengan rencana hidangan yang akan disajikan bila tamunya datang. Tapi bagaimana? Apakah kita harus mendobrak semua aturan itu? Apakah kita harus mulai berani untuk melobrak social distancing kita? Nah, Bapak Ibu semua perlu dipahami bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir di negara kita. Kurvanya masih meningkat terus, kasus positifnya masih ditemukan, belum melandai, belum berubah menurun menjadi kondisi yang aman untuk kita kemudian bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Apa resikonya kalau kita dobrak social distancing kita langgar lagi aturan yang sudah kita taati lebih kurang sebulan ini? Resikonya adalah kemungkinan kita terpapar. Karena saat ini, terutama di Sumatera Barat, ternyata positif itu banyak ditemukan pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang tanpa gejala atau dikenal dengan OTG. Di Rumah Sakit UNAN, justru yang PDP itu tidak banyak yang positif, sedikit sekali. Ya, pasien dalam pengawasan yang kita rawat ternyata kita temukan hasil swabnya negatif. Pasien positif juga berkurang kita rawat. Artinya sekarang kantong-kantong pasien positif itu pada kelompok orang tanpa gejala. Bayangkan kalau Anda terima tamu dan ternyata dia OTG. Beberapa hari kemudian Anda dengar dia menderita penyakit dan dikonfirmasi positif. Artinya kita serumah menjadi OTG baru. Mengerikan juga ya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yuk kita pertahankan. Kita pertahankan stay at home, kita pertahankan social distancing, karena kita lah yang bisa memutus rantai penularan. Seperti apa yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa virus ini tidak bisa jalan. Virus ini justru kita yang buat dia berjalan. Ya, dia membutuhkan droplet atau inangnya adalah cairan dari mulut kita. Dia menular, dia berpindah melalui droplet yang berisi virus tersebut yang kemudian mengenai orang lain. Mesti kita pahami cara penularan seperti itu. Kalau kita pahami, maka kita tidak akan mendesak ya orang lain atau pengurus masjid untuk bilang, ayo dong, cukup sholat Idul Fitri aja, kalau tarawih nggak bisa, kali ini aja. Kita tidak akan mendesak seperti itu kalau kita paham bahwa kalau tidak bisa kita mengontrol teman-teman kita, orang sekitar kita untuk kemudian menjaga jarak, pasang masker. Bagaimana cara sholat pasang masker? Kalau kita lihat di Masjidil Haram, sholat tarawih ataupun tahajud jaraknya lebih dari 1 meter. Bagaimana dengan kondisi masjid kita? Berapa orang yang akan muat di sana? Perlu pertimbangan yang khusus untuk pergi sholat Idul Fitri. Dan kita juga sudah banyak mendapatkan broadcast tentang bagaimana cara sholat Idul Fitri di rumah, jemaah di rumah. Mari kita coba, mari kita lakukan. Justru mungkin di situ kita semakin dekat, hubungan antar keluarga kita semakin dekat. Ayah menjadi orang yang luar biasa di depan mata anaknya karena menjadi imam di rumah. Bapak Ibu semua, kita lihat sekarang banyak sekali masyarakat yang berduyun-duyun keluar rumah untuk sekedar mencari pakaian baru mungkin di supermarket atau beli kebutuhan lebaran seperti bikin kue dan sebagainya. Sekarang mari kita tanya diri sendiri, perlukah itu kita lakukan? Bukankah kita hanya di rumah saja? Pakaian yang ada masih bagus, makanan yang ada cukup dikonsumsi oleh anak-anak kita. Artinya sabar adalah penolong kita saat ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah nyatakan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maka saat ini, sabar dan sholat adalah penolong kita dalam menghadapi wabah ini. Apa yang terjadi kalau kita sabar? Kalau kita sabar, emosi kita terkontrol.
hati kita tenang, perasaan kita nyaman. Mudah-mudahan nafsu pun terkendali, menjadi nafsu yang tenang, mutmainnah. Ketika itu tercapai, kita ikhlas. Kita merasa nyaman aja tuh di rumah, tanpa harus melakukan sesuatu yang berlebihan. Nyaman aja tuh tanpa ada tamu ke rumah, gak apa-apa, gak masalah gitu. Dari saat itu sebenarnya kita menjaga imunitas internal kita. Bapak Ibu semua, kita tahu kan, pandemi COVID-19 itu membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus untuk bertahan. Kalau dari eksternal kita dapatkan dari suplemen, barangkali dari makanan ya, kemudian dari interaksi sosial kita dengan orang lain yang kemudian berpengaruh pada imunitas internal kita, yaitu hati yang tenang. Stres kita tidak terlalu mempengaruhi kita. Oke, kita mau stres, kita emang panik, tapi kita bertahan karena hati kita tenang. Di saat hati kita tenang, hormon stres kita stabil. Hormon itu tidak akan mempengaruhi fungsi tubuh kita yang lain. Tekanan darah kita stabil, nadi kita tenang, dan itu saja kemudian, dan tentu saja itu akan membuat kita merasa sehat, merasa kuat. Artinya kita harus bersabar menunggu pandemi ini selesai, karena sejarah menyatakan bahwa tidak ada pandemi atau wabah yang tidak berakhir. Pasti ada akhirnya, dan orang yang berhasil survive adalah orang yang bertahan dan sabar, dan kemudian mencoba menikmati kondisi ini, berdamai, bersahabat dengan apa yang ada di hadapan kita. Banyak hal yang positif yang bisa kita cari dari segala hal yang negatif dari COVID ini. Kami memperhatikan sendiri di rumah sakit bagaimana pasien yang bisa sabar dan tenang akan mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat dan lebih baik. Dia lebih tenang menghadapi sakitnya. Dia lebih tenang dalam menghadapi gejala yang dirasakannya. Tapi pada pasien yang tidak tenang, pasien yang gelisah, terlihat bahwa merasa sangat tidak nyaman dan kesembuhan itu tidak terasa. Jadi Bapak Ibu, menjaga hati psikologis dengan sabar dan ikhlas yang kita dapatkan dengan melakukan sholat. Sholat itu kita mulai dengan salam dan kita mulai dengan takbir, dan berakhir dengan salam. Sholat itu kita lakukan dengan tata caranya, tidak boleh buru-buru, tumakninah, ada ayat-ayat tertentu yang harus kita baca, tata caranya baku. Nah, di saat itu kita patuh. Sholat mengajarkan kita patuh. Sholat yang kita laksanakan dengan tenang, dengan hati yang ikhlas dan sabar adalah sholat yang berkualitas dan sempurna. Mudah-mudahan diterima oleh Allah sholat yang demikian. Lalu itu akan berpengaruh pada perilaku kita, sehingga kita akhirnya sabar dan ikhlas, dan kita siap menenangkan diri menghadapi pandemi COVID-19 dalam suasana Idul Fitri sekalipun. Begitu kira-kira dapat saya sampaikan kali ini. Saya yakin Bapak Ibu semua insya Allah bisa menghadapinya dengan baik. Mari sama-sama kita menjadi kelompok yang survive, dan kita kembali beraktivitas seperti biasa bila pandemi ini berakhir. Jadikan momen Idul Fitri ini berdoa dengan penuh hati, bermunajat pada Allah. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Saya Arina Widya Murni.